Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bid'awat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin da'i ilal khairat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wa jatanabul munkarat, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita semua masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang doa yang mana salah satu teman saya bertanya tentang doa ini ketika menyolati jenazah, dan juga doa ini dibaca setelah selesai melaksanakan sholat jenazah. Doanya yaitu doa tahsin. Bagaimana doanya? Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanih wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atih. Allahumma in kana muhsinan, ya Allah, apabila mayit ini baik maka tambahkanlah kebaikannya. Wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atih, dan apabila mayit ini buruk, fatajawaz an sayyi'atih, maka ampunilah perbuatan buruknya. Kalimat tersebut menunjukkan kalimat mufrad, artinya untuk mayit laki-laki, ya. Maka salah satu teman saya bertanya bagaimana kalau untuk perempuan dan juga untuk 2 mayit ataupun 3 mayit ataupun lebih dari 3, ya. Bagaimana redaksi doanya? Sebelum saya jelaskan tentang pertanyaan ini, saya selaku hamba doif apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan, surahan, jawaban yang kurang sesuai, mohon maaf yang seluas-luasnya karena saya manusia biasa. Tentu la yakhlu anil khoto'i wan nisyan. Yang pertama saya akan jelaskan, doa ini adalah doa yang real, ya, dari baginda Nabi SAW. Ketika baginda Nabi menyolatkan jenazah, beliau membaca doa Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanih wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atih. Misalkan kita menyolatkan jenazah seorang laki-laki, ya, maka domirnya Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani. Bahkan doa-doa yang saya tuliskan itu saya tandai, ya, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kalau hak itu untuk perempuan. Jadi kalau untuk perempuan, Allahumma in kanat muhsinatan fazid fi ihsaniha. Kalimat kana itu suatu kalimat fi'il madi nakis. Jadi kalimat kana ini dalam ilmu nahwu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut kana nakis, kana dan saudaranya, ya gitu, ya, kana, amsa, asbaha dan seterusnya. Jadi kana yang pertama disebut dengan kana nakis, yang kedua kana tam, dan yang ketiga kana zaidah. Apa yang dinamakan dengan kana nakis? Yang disebut dengan kana nakis adalah kana yang membutuhkan suatu kalimat yang dijadikan isimnya dan juga membutuhkan suatu kalimat yang dijadikan khobarnya. Artinya kana ini apabila mempunyai kalimat yang dijadikan isimnya dan juga khobarnya, maka itu disebut kana nakis. Seperti contohnya tadi, Allahumma in kana muhsinan. Kana ini mempunyai domir. Domir ini ya'udu ilal mayit, kembalinya ke mayit, ya, lafad mayit artinya. Allahumma in kana muhsinan
Ya Allah, apabila mayit ini baik, ya, muhsinan itu suatu kalimat yang dijadikan khobarnya, maka hukumannya wajib dibaca nasab. Karena pengamalan kana itu tarfa'ul isma wa tangsibul khobaro. Kemudian yang kedua disebut kana tam. Apa yang dinamakan kana tam? Kana tam itu hanya sekedar membutuhkan suatu kalimat yang dijadikan isimnya, tidak membutuhkan kalimat yang dijadikan khobarnya. Artinya kana ini tidak mempunyai khobar, ya. Apabila kana ini tidak mempunyai khobar, maka kana ini bimakna wujdan. Maknanya kalau bahasa Serang Banten itu tinemu, ya. Tinemu bahasa Serang Banten. Jadi kana itu apabila tidak mempunyai khobar, maka itu kana disebut kana tam. Kalau kana tam bimakna wujdan. Kemudian yang ketiga kana zaidah. Seperti dalam kitab Alfiyah dijelaskan waqad dujadu kana fi hashwin kama kana asoha ilmamang taqaddama. Itu sebutkan kana zaidah, artinya kana yang terjadi di tengah-tengah kalam. Ya. Kana tidak mempunyai makna tapi mempunyai faidah. Itu mempunyai faidah walaupun jaidah. Sama halnya seperti santri. Santri itu walaupun tidak rajin di pesantren, ya, sebutkanlah santri jaidah, hanya sekedar pertambahan, tapi mempunyai faidah. Itu namanya kana zaidah. Sama halnya seperti santri. Santri itu walaupun tidak rajin di pesantren, ya, itu tetap mempunyai faidah. Entah itu membantu gurunya, entah itu menyapu halaman-halaman pesantren, ya. Itu namanya kana zaidah. Wa qad duzadu kana fi hashwin kama kana asoha ilmamang taqaddama. Nah, itu kalimat Allahumma in kana muhsinan fazid fi isani untuk mayit laki-laki. Kalau untuk mayit perempuan, kana ini kita tambah alamat taknis. Apa alamat taknisnya? Yaitu ta taknis. Berarti kalau untuk mayit perempuan Allahumma in kanat pakai ta, ya. Ta itu alamatut taknis, menunjukkan perempuan. Yang titiknya 2 di atas itu namanya perempuan. Ta, huruf ta itu titiknya 2 di atas, ya. Itu namanya alamatut taknis, ciri muannas, ciri wanita. Yang mempunyai titik 2 di atas itu alamatut taknis. Allahumma in kanat muhsinatan. Kalau untuk laki-laki muhsinan, kalau untuk perempuan kita tambah ta marbutoh, muhsinatan. Fazid fi ihsaniha. Fazid fi ihsanihi untuk laki-laki, fazid fi ihsaniha untuk perempuan. Wa in kanat musiatan fatajawaz an sayyiatiha. Apabila mayit perempuan ini buruk, fatajawaz an sayyiatiha, maka ampunilah perbuatan buruknya, ya. Jadi Allahumma in kanat muhsinatan fazid fi ihsaniha wa in kanat musiatan fatajawaz an sayyiatiha. Itu untuk perempuan. Dan kemudian bagaimana kalau untuk 2 mayit? Kita jadikan suatu tanda isim tasniyah, ya. Allahumma in kana muhsinaini fazid fi ihsanihima. Itu contoh untuk 2 mayit. Allahumma in kana muhsinaini fazid fi ihsanihima
wa in kana musiaini fatajawaz an sayyiatihima. Jadi kalimat ini untuk dua maid laki-laki. Kalau untuk dua maid perempuan, Allahumma in kanata muhsinataini fazid fi ihsanihima wa in kanata musiataini fatajawaz an sayyiatihima. Ini untuk dua maid perempuan. Kalau misalkan dua maid ini laki-laki, yang satu perempuan, kita cukup memakai apa yang dipakai untuk maid dua maid laki-laki. Jadi misalkan kalau ada yang meninggal dunia itu dua orang, satu laki-laki perempuan, maka doanya Allahumma in kana muhsinaini fazid fi ihsanihima wa in kana musiaini fatajawaz an sayyiatihima. Itu untuk dua mayit, yang satu laki-laki, yang kedua perempuan. Jadi kita pakai apa yang dipakai untuk dua mayit laki-laki ya. Kemudian kalau mayit itu lebih dari dua, 3, 4, 5 dan seterusnya, nah kita pakai kalimat jamak. Allahumma in kanu muhsinina fazid fi ihsanihim wa in kanu musiina fatajawaz an sayyiatihim. Itu menunjukkan jama ya, baik itu perempuan ataupun laki-laki, gak apa-apa kita pakai domil him saja. Allahumma in kanu muhsinina fazid fi ihsanihim wa in kanu musiina fatajawaz an sayyiatihim. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, kalian bisa memahami apa yang saya terangkan. Apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan dan juga jawaban yang kurang sesuai, mohon maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.